pertama dan paling utama kita banyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini, detik ini kita diberikan bermacam-macam nikmat Islam dengan sehat walafiat dan nikmat yang lainnya ya kita bisa itu. Dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dari keluarganya, sahabatnya, dan kepada pengikutnya di akhir zaman. Insyaallah kita sebagai pengikutnya. Baik, aneh bukan Ustaz, aneh bukan juga mengisi acara yang baik, tapi ambillah kebaikan yang dari aneh berikan nanti. Aneh cuma mengisi 10 menit aja gitu ya. Jangan tegang, jangan tegang. Aneh jaket ini. Jaket bisa aneh buka atau aneh pakai? Kira-kira? Hah? Buka. Biasanya kalau buka dia itu ngomong buka ya. Oh. Pakai ini ya gitu. Oke. Teman-teman, terima kasih. Saya diberi kesempatan katanya biar nggak pada pulang gitu. Saya ingin bercerita yang Anda baca itu dari buku bahasa Inggris sih sebenarnya. Oke, ada sebuah cerita story, bahasa Inggris itu story. Ada seorang anak kecil yang namanya Shelly. Shelly. Dia berusia 5 tahun. Dia punya ayah dan punya ibu. Suatu saat Shelly bilang kepada ibu dan bapaknya, "Wahai orang tuaku, aku ingin sebuah permata. Permata, kamu tahu teman-teman semua permata itu indah, cantik, mahal mungkin, semahal Anda gitu. Dan istri Anda beruntung dapetin Anda gitu. Alhamdulillah. Baik. Hari demi hari dan esok harinya ibunya dan Shelly ini jalanlah ke sebuah mall. Anggaplah ke Carrefour. Dia jalan, di pertengahan jalan Shelly bertanya kepada ibunya, "Duhai ibu, aku ingin sekali permata itu." Dan ibunya bilang kepada anaknya, "Baik anakku, kamu akan ibu berikan tapi setengah-setengah, 50-50. Misal 200.000, ibunya 100, anaknya 100. Di perjalanan anak itu tersenyum dengan permata aku akan dapatkan. Dan suatu sore itu ibu dan si Shelly mendatangi toko permata itu dan didapatkan harga 200.000. Si Shelly mengangguk dan mendiam. Mahal sekali kata permata ini. Kata ibunya, "Shelly, apakah kamu tetap untuk membeli permata ini?" Kata Shelly, "Iya ibu, aku ingin membelinya." Dan ibu bilang, "Baik Shelly, esok kita akan datang lagi dan membawa uang yang ada di tabungan kamu." Tidak lama Shelly dan ibunya pulang kembali. Dan esok harinya Shelly dan dan ibunya datang kembali dan membelilah permata itu. 100 ibunya dan 100-nya pula dari Shelly. Alhasil permata itu sudah dirawat anaknya. Dia kemana-mana dibawa. Dia ke kamar mandi dibawa. Dia ke tempat tidur dibawa. Dia ke sekolahan dia bawa. Dia ke rumah saya dia pun dibawa gitu. Oh, itu intermezzo. Dan suatu malam bapaknya datang ke kamarnya karena melihat anak itu memegang erat permatanya hingga bapak dan ibunya itu tidak boleh memegang. Suatu malam bapaknya mengetuk pintu dan membuka kamar si Shelly anaknya dan berkata, "Duhai anakku, bolehkah permata itu untuk ayah?" Kata anaknya, "Tidak bapak, ini permata yang aku sayang.
Permata ini mahal harganya Pak, sangat cantik, indah. Boneka aku buat papa. Bapaknya pulang kembali. Hari kedua, bapaknya kamu kalah nih. Tidak datang lagi. Duhai anakku, bolehkah papa meminta permata itu darimu? Anaknya dengan keras, tidak papa. Boneka saja, boneka papa. Sambil menangis, anaknya tidak memberikan permata yang sangat berharga bagi usia 5 tahun tersebut. Keesok harinya pun sama seperti itu. Dan pada hari keempat, teman-teman ingat nih hari keempat yang BBM 023. Pas ayahnya belum bilang kepada anaknya dan membuka pintunya sangat pelan-pelan, dan anaknya bilang kepada permata itu, duhai permataku, kamu sangat cantik, kamu sangat berharga buatku, kamu sangat yang aku sayang, tapi papa tetap yang aku sayang. Dan perlahan papa itu masuk ke kamarnya dan berkata, duhai anakku, bolehkah permata itu untuk ayah? Dan diberikanlah permata yang ada di tangan Sally itu ke genggaman papanya. Dan papanya memberikan Shelly sebuah genggaman yang baru, yaitu terdapat permata asli yang diberikan untuk Shelly. Dengan secara sedih dan isyak, Shelly itu memberikan permata yang dia genggam, namun dia mendapatkan permata aslinya dari bapaknya. Di cerita yang saya ceritakan di atas version, bahwa semua yang kita anggap itu penting, berharga, bahkan kita anggap itu sangat bermanfaat buat kita, ketika seorang meminta, kita harus mengikhlaskannya. Yang kita anggap kita genggam erat-erat, yang kita anggap itu adalah sangat berharga, ternyata yang kita anggap itu adalah abadi, namun semuanya adalah membuat kita hanya terlena apa yang kita inginkan, apa yang kita miliki. Ketika suatu saat teman itu harus pindah tempat dari gedung A ke gedung B, atau harus pindah dari kerja A ke kantor B, kita harus sudah. Mau itu ini lagi. Oh iya, dia udah mau nonton ini apa masalah? Oke, itu belum selesai. Mungkin minggu depan. Baik. Terus lah. Oh, kami mau. Oke, karena ini bukan hanya sebagai pemikiran saja atau bijak dan arif wise wisdom, tapi ada hal yang harus kita ingat adalah keikhlasan, surrender, atau Eropa gitu, atau Jawa gitu, surrender. Baik, ketika dalam posisi seperti tadi Shelly dengan ayahnya, bahwa Shelly itu memberikan permatanya yang sangat disayangi, yang sangat dicintai, bahkan harganya pun mahal bagi anak usia 5 tahun itu, dan dia pantas memberikan kepada ayahnya. Kenapa terjadi seperti itu? Bahwa si Shelly itu mengetahui sifat yang dinamakan keikhlasan, dan dia berdamai dengan keikhlasan, dan dia bisa mencapai dengan seperti itu, bahwa ketika orang akan melakukan keikhlasan, bahwa Allah menjamin bahwa dengan hal seperti itu Allah menjamin bahwa kamu akan merasakan surga sebelum saatnya. Seperti itu, surga sebelum saatnya. Dan begitulah si Shelly mendapatkan pribadian yang dari good menjadi great. Demikian dari saya. Itulah tentang keikhlasan, mungkin bisa ditonton yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengisi kajian hari ini. Sebelumnya kita mulai membaca basmalah. Bismillah.
semuanya saya serahkan ke Ustaz. Tis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, shaimin wa shaimat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, dengan qudrah dan iradah Allah akhirnya kita bisa bertemu. Tolong jangan menatap anak dengan tatapan wah ustaznya telat. Karena memang Ana dihubungi oleh Zulfikarullah itu jam 1 kurang 5 menit. Jam 1 kurang 5 menit kebetulan Ana baru keluar dari kantor, mampir di rumah. Setelah salat zuhur baru mau tilawah, beliau telepon minta tolong bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ya seperti inilah yang bisa Ana lakukan. Yang penting aktivitas kita tidak terhenti. Ana mohon maaf kalau kajian hari ini materinya tidak dalam bentuk PowerPoint atau slide, karena memang dadakan dan ketika diminta menyampaikan materi fi Dhilalil Quran, ya Ana secomot-comotnya ya kita apa aja lah yang yang pikir insya Allah ada. Dan alhamdulillah ini ada Riyadhus Shalihin, kitab hadits yang di dalamnya juga ada Kitabul Fadhail yang menjelaskan tentang babu fadli qiraatil Quran. Ada satu bab yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, termasuk bagaimana pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bulan Ramadan mendapatkan nama lain atau sebutan lain juga Syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran, karena memang di dalamnya sangat banyak orang-orang muslim yang termasuk mereka yang jarang membaca kitab suci Al-Quran, akan tetapi ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, pada waktunya ia akan memegang Al-Quran, ia akan membaca Al-Quran. Bahkan sudah alhamdulillah budayanya ini sudah semakin berkembang. Ada orang yang bukan lagi sekedar membaca Al-Quran, akan tetapi sudah punya target-target berapa kali dia akan khatam dalam satu bulan Ramadan itu. Nah, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Dalam kitab Fadhail ini dijelaskan luar biasa ya, bagaimana kemuliaan mereka-mereka yang mau membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kita bisa segmentasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah qari, yang membaca, kemudian amin, yang mengamalkan, hafidh, yang menghafalkan. Nah, kesemua kategori orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapat kemuliaannya sendiri-sendiri. Al-Quran memerintahkan kepada kita warattilil Qur'ana tartila, dan hendaklah dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Makna daripada membaca Al-Quran dengan tartil menurut ulama-ulama tajwid, ya, ulama-ulama atau qari-qari para pembaca Al-Quran yang luar biasa, mereka memahami hukum bacaan Al-Quran. Mereka memberikan pengertian kata tartil itu adalah
dengan membaca Al-Quran itu sesuai dengan aturan dan kaidah. Hak dan mustahab hurufnya itu tertunaikan. Ya. Makharijul hurufnya pas, tajwidnya pas. Sekalipun secara pengetahuan teknis tentang teknik bacaan Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, akan tetapi mempraktekannya dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain. Jadi kita misalnya ketika membaca satu ayat dengan bacaan murattal, misalnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ada bacaan panjang 2 harakat, ada bacaan panjang yang lebih dari 2 harakat. Masing-masing tempat huruf itu keluar memang tepat pada seharusnya tempat huruf itu keluar. Ketika ditanya kenapa dibaca ya ayyuhalladzina, kata ya itu dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Kita tidak tahu kenapa ya, nggak tahu. Tapi memang kita bacanya seperti itu. Nah itu tidak jadi masalah. Yang penting pada prakteknya kita mampu melaksanakan. Masalah hukum bacaan itu kita tidak tahu, tidak menjadi dosa karena hukumnya adalah fardu kifayah. Nah bagi para qari ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang beriman yang dia gemar membaca Al-Quran dan dia mahir dalam melakukannya, di akhirat kata Rasul ma'as safaratil kiramil bararah, dikumpulkannya itu bersamaan satu derajat dengan para malaikat Allah yang mulia. Jadi dengan Jibril, dengan Mikail, dengan malaikat-malaikat yang lain yang kita tidak paham dan tidak kenal namanya, kita disejajarkan dengan mereka satu level dengan para malaikat yang mulia. Lalu bagaimana dengan kita yang beriman, ya, gemar membaca Al-Quran, ya, tapi tidak mampu membacanya dengan baik? Kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrun. Orang yang gemar membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan itu baginya satu hal yang berat. Barangkali kita ingatlah dulu ketika kita mulai belajar membaca Al-Quran, bagaimana kita mendengar orang bisa membaca Al-Quran dengan tartil itu, kok bisa ya? Gitu, kok bisa ya? Sementara kita baca itu luar biasa. Ujungnya A, I, U saja kita tidak bisa menerka. Kemudian mana alif lam yang qamariyah dan syamsiyah juga kita tidak paham. Jadi mana yang harus dibaca syamsiyah, mana yang harus dibaca qamariyah, kita harus berpikir terlebih dahulu. Lambat sekali dan berat kita membaca itu. Nah bagi orang-orang yang beriman yang masih pada tatanan atau pada level kualitas bacaan Al-Quran seperti itu, ini ia terbata-bata dia membacanya, berat membaca Al-Quran, tapi dia tetap memaksakan diri untuk bisa membaca Al-Quran. Kata Rasul, bagi orang seperti ini falahu ajrani, baginya 2 pahala. Yang ulama menjelaskan apa 2 pahala itu. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Qurannya. Pahala yang kedua adalah untuk terbata-bata dan beratnya. Jadi beratnya kita membaca Al-Quran, sulitnya kita membaca Al-Quran, itu juga mengandung nilai pahala tersendiri buat kita. Jadi mau yang mahir, mau yang tidak mahir, asal kita gemar membaca Al-Quran, insya Allah yang didapat tidak lain kecuali keutamaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran,
Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang suka membaca. Subhanallah, kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya keadaan kita di padang mahsyar ketika kita antri untuk dihisab di hadapan Allah. Ada orang-orang yang tenggelam dalam genangan keringatnya sendiri. Ada orang-orang yang tidak bisa berdiri dengan dua kaki tapi berdiri di atas perutnya. Ada orang-orang yang harus berjalan dengan kepalanya. Ada orang-orang yang semua masing-masing kita itu sibuk dengan amalan-amalan kita sendiri selama hidup di dunia. Nah, di saat yang luar biasa sulit seperti itu, Al-Quran datang mencari kita, memberikan syafaat untuk kita. Subhanallah. Satu hal yang bukan perkara sepele, bukan perkara kecil, tapi perkara yang sangat-sangat dahsyat dan manfaatnya itu sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Al-Quran itu datang kepada kita sebagai pemberi syafaat? Al-Quran sebagai mushaf 30 juz seperti yang biasa kita temui di dunia, atau apakah ia terpencar dalam surat demi surat? Dijelaskan dalam hadis berikutnya, ya, masih riwayat yang sama, rawahu Muslim, ya, dengan hadis yang tadi. Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Kata beliau, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Ya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Tuhajjani an sahibihi. Jadi nanti datang kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran itu Al-Quran mendatangi mereka, orang-orang yang suka membacanya di dunia. Tidak dalam bentuk 30 juz satu mushaf, tidak, tapi terpencar dalam surat-surat. Diawali kata Rasulullah, taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Diawali oleh datangnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia menghampiri orang yang suka membacanya. Bahkan kata Rasulullah, kedua surat itu tuhajjani an sahibihima. Mereka itu saling berargumentasi tentang siapa pemiliknya. Artinya subhanallah, kalau kita orang yang senang membaca Al-Quran itu, mesti kan kalau kita menghatamkan Quran itu kita mulai dari Al-Fatihah lagi kan, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, gak bisa loncat-loncat gitu kan. Kalau kita tilawah itu mesti urut seperti itu kan. Nah, Al-Baqarah dan Ali Imran itu datang kepada kita. Kata Al-Baqarah, dia suka membaca saya di dunia, maka saya yang lebih berhak untuk memberikan syafaat kepadanya. Kata Ali Imran, gak bisa. Ini ahli saya. Ini orang yang suka membaca saya di dunia. Saya yang lebih berhak untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Baqarah dan Ali Imran saling berhujjah, saling mengungkapkan argumen siapa di antara mereka yang lebih berhak untuk memberikan syafaat kepada kita. Luar biasa. Ya, bagi kita Allah mungkin di antara kita ada yang diperbutkan oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, mungkin. Tapi barangkali kebanyakan di antara kita itu akan diperbutkan itu oleh Al-Mu'awwizatain, ya, oleh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang perlu. Tapi lumayan lah, paling tidak ada satu surat yang berebut memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal. Ini kan Falaq dengan Anas tambah Hidaja'a, iya kan? Berebut. Ini orang kalau sholat maghrib itu pasti baca saya, kata mereka kan gitu. Ya sama apa namanya, kuliah. Surat Al-Kafirun, kalau masyarakat awam kan nyebutnya kuliah gitu ya. Al-Kafirun ini dia baca saya pasti. Berebut mereka. Tapi yang menang pasti Al-Ikhlas.
Karena rakaat pertama dia boleh baca apa saja, baca Al-Jazaa boleh, baca Kuliah boleh, baca Falak boleh, tapi rakaat keduanya dia pasti membaca saya, Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang menang Qul hu berarti. Ya, subhanallah. Kita bisa bayangkan itu bagaimana surat itu sedemikian ramai berebut orang-orang yang senang membacanya selama mereka hidup di dunia. Nah, itu bagaimana bentuk pemuliaan Allah kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan di kalangan asatid saja, di kalangan asatid itu yang membedakan kualitas seorang ustadz yang satu dibanding ustadz yang lain, selain daripada akhlaknya, adalah bacaan Qurannya. Adalah bacaan Quran. Sehebat apapun ia menyampaikan retorika, berdakwah, tabligh, gitu ya, berceramah atau berorasi, tapi ketika bacaannya buruk, maka masyarakat ngomong si hebat ya, tapi bacaan Quran, wah, dibaca K, ya kan? Oh, dibaca K, kafir tampil hati, wah, misalnya begitu. Ya sah-sah saja, silakan saja. Tapi masyarakat yang paham hukum bacaan, ia akan menilai, wah, sang ustaz ini lemah dalam bacaan Al-Quran. Itulah kenapa kemudian kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Coba kalau kita kan selalu memahami ini dengan paham yang senada, dengan paham yang satu jalur. Jadi kalau kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang kita pahami itu sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saja yang kita tahu. Kenapa kita nggak pernah kita pakai mafhum mukhalafah atau logika terbalik? Jadi kalau khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, berarti syarrukum man la ta'allama al-Qur'an wa la 'allama. Jadi seburuk-buruk orang yang paham hukum agama, seburuk-buruk ustadz, katakan begitu, adalah orang yang tidak belajar membaca Al-Quran, juga tidak mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran atau tidak mempelajari bacaan Al-Quran terlihat dari bacaannya yang buruk. Tidak mengajarkan Al-Quran, bagaimana mau dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain tentang cara membaca yang baik, sedangkan dirinya saja tidak mampu membacanya dengan baik. Makanya kita jangan kenal usia, jangan terhambat oleh batasan usia, kita merasa terlambat mempelajari itu dan lain sebagainya. Jangan. Apapun atau pada posisi apapun kita berada, tetap kita berkewajiban untuk melakukan usaha agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kadang-kadang kita melihat realitas di masyarakat kita, subhanallah, kalau anak kita tidak pandai matematik, kita datangkan guru privat matematik ke rumah kita, ya kan? Tidak pandai bahasa asing, kita datangkan guru privat bahasa asing ke rumah kita. Tapi jangan anak kita sendiri baca Al-Quran yang kurang baik, adakah kita memiliki keinginan atau azam yang kuat untuk mendatangkan seorang ustaz ke rumah kita? Nah, ini harus kita lakukan insya Allah demi masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Nah, itu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini pemuliaan Allah kepada orang-orang yang qari, yang dapat membaca Al-Quran atau yang gemar membaca Al-Quran. Sedangkan bagi para amilun, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ini hadisnya
sama dengan hadis yang pertama, muttafaqun alaih. Ya. Kata Rasul, mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib wa mathalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit thamrah la riha laha wa ta'muha hulmun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir rihanah rihuha thayyib wa ta'muha murr wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamwalah laisa laha rihun wa ta'muha murr. Muttafaqun alaih. Ini masih tentang orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukan hanya orang yang beriman, bahkan orang munafik. Orang munafik yang gemar membaca Al-Quran tetap lebih baik dari orang munafik yang tidak gemar membaca Al-Quran. Karena mestinya kalau orang membaca Al-Quran tidak boleh munafik gitu kan. Tapi ternyata saking mulianya Al-Quran, orang munafik itu tetap dihargai karena bacaan Al-Qurannya. Nah, ini hadis kalau dianalogikan kepada ranah yang lain, ini bisa menjadi hujah bahwasanya untuk menjadi orang yang saleh, untuk beramal baik itu tidak perlu membuat kelemahan diri sebagai hambatan. Mana contohnya? Umumnya ini oleh para akhwat, para ummahat, ibu-ibu perempuan. Mereka itu tidak mau berjilbab dengan argumen saya belum bisa menjilbabi lidah saya, mata saya, telinga saya. Jadi saya mau jilbabi itulah dulu, baru nanti kepala saya dijilbabi. Ternyata logika itu tidak diamini oleh nas, oleh syarak. Nah, kalau yang seperti itu logikanya berlaku, maka ini pun hadis salah mesti. Ngapain gemar baca Al-Quran kalau masih jadi orang munafik? Gak perlu. Kan gitu. Tapi ternyata tetap dihitung. Artinya apa? Kelemahan diri itu diperbaiki sambil kita tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Orang yang berjilbab masih suka menggosip tetap lebih baik daripada orang yang suka menggosip dan tidak berjilbab. Ya kan? Sama halnya orang gila yang memakai baju tetap lebih baik daripada orang gila yang telanjang. Kan begitu. Nah, ini logika yang benar. Ya. Nah, pada hadis ini Rasulullah mengumpamakan orang yang membaca Al-Quran itu dengan ragam buah-buahan. Kalau orang beriman dan senang membaca Al-Quran, itu mathalul utrujah. Utrujah itu buah yang rasanya manis, baunya harum luar biasa. Apa kira-kira? Durian. Ya, kurang lebih seperti itu. Meski utrujah itu dicari padanan katanya belum ada memang, tapi utrujah. Wallahu alam apa yang dimaksud utrujah oleh Rasul itu? Apakah nanti di surga itu ada buah khusus utrujah, atau memang sebutan Rasulullah utrujah itu untuk buah durian yang kita kenal? Wallahu a'lam. Tapi paling tidak di Indonesia memang durian, ya kan? Kalau nangka, nangka juga enak sih. Walaupun ini harus juga ada durinya juga, ya utrujah juga bisa. Gitu ya. Nah seperti itu, orang yang beriman gemar membaca Al-Quran, kama tadil utrujah, seperti buah durian. Rasanya enak, wanginya harum. Bagaimana kalau nggak suka? Ya salah sendiri kalau nggak suka. Jangan salahkan yang banyak. Gitu kan? Nah. Kenapa diumpamakan dengan utrujah? Artinya orangnya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sikapnya itu baik dan senang dan gemar melihat kebaikan orang lain. Itu utrujah. Orang kalau baca Al-Quran, lama-lama dia nggak akan merasa cukup dengan membacanya saja. Dia terdorong untuk apa sih yang dimaksud? Dia cari, dia berusaha memahami. Dan ketika dia sudah berusaha memahami, insya Allah itu akan mengkristal dalam dirinya, kemudian terimplementasikan dalam sikap hidup keseharian. Sedangkan peringkat yang kedua, wa matalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang yang beriman tapi enggak senang baca Quran, ya jarang-jarang lah baca Quran itu dia. Kama talit tamrah, seperti buah kurma.
kurma itu rasanya manis, tapi nggak ada wanginya, ini kan tidak harum, tidak wangi, tapi begitu dimakan rasanya enak. Tetap apa? Tetap baik, tetap bagus. Cuma hanya kurang wangi lah katakan. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Sementara yang kedua nih, yang ketiga orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an. Mudah-mudahan sih kita jangan termasuk yang ini ya. Kita gemar baca Quran tapi masih munafik. Ya, mudah-mudahan tidak. Nah, orang munafik saja kalau dia gemar membaca Al-Quran itu kamathalir raihana, seperti bunga katakan gitu ya. Rihuha thayyib, wanginya itu wangi, enak ya. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit, memang bukan buat dimakan gitu. Nah, sedangkan al-munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah. Nah, ini seperti buah apa? Hamdalah itu buah yang pahit itu. Kalau orang Jawa nyebutnya ada buah brotowali atau apalah itu namanya. Saya juga nggak paham itu. Ya. Laisa laha rihun, nggak punya wangi, nggak ada baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya juga pahit. Dan sejelek-jelek manusia, munafik dan tidak suka membaca Al-Quran. Nah, baru kemudian untuk amilul Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, kata Rasul, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini, maksudnya dengan kitab suci Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Jadi kita itu tidak sebanding lurus dengan kalangan agama-agama samawi yang baik, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Kita tidak berbanding lurus. Mereka itu semakin maju dengan semakin meninggalkan isi kitabnya, semakin mundur dengan semakin mengamalkan isi kitabnya. Kalau kita lihat sejarah dunia, bagaimana dataran Eropa, Amerika itu pernah ada pada abad pertengahan itu, pernah mereka hidup di bawah kekuasaan gereja, ya kan? Dan itu mundur luar biasa, terbelakang mereka. Sementara kita sedang kuat-kuatnya memegang Al-Quran, mengamalkannya, dan kita maju luar biasa. Berontak mereka dari kekuasaan gereja, lalu kemudian mereka terapkan gaya hidup sekularisasi. Mereka maju dengan itu. Kita kalau berkiblat kepada mereka salah, sebab kita berbanding terbalik dengan mereka. Kalau kita semakin kita mengamalkan isi Al-Quran, maka semakin jaya dan semakin maju kita, semakin berkembang, dan kita akan terpuruk semakin rendah, semakin terhinakan dengan semakin jauh dan semakin meninggalkan ajaran Al-Quran. Oleh karenanya, kembali kepada Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran itu satu-satunya jalan untuk mewujudkan Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Dan yang terakhir bagi hafizul Quran, yang terakhir untuk hafizul Quran ini, yang pertama, orang yang hafal 30 juz Al-Quran itu berhak memberikan syafaat kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Quran di pintu surga itu yang menentukan tinggi rendahnya derajat kapling kita nanti di sana. Jadi terhadap di pintu surga itu kita tidak masing-masing, tidak kita dengan istri dan anak-anak, enggak. Itu akan satu garis keturunan, dari yang paling atas sampai yang paling terakhir. Itu satu kapling nanti di surga. Nah, yang menentukan tinggi rendahnya derajat kapling kita itu, ada nggak salah satu di antara kita silsilah itu yang hafal Quran 30 juz? Itu yang paling menentukan. Kalau tidak ada, maka yang paling banyak hafalannya di antara mereka itu siapa? Atau ada di antara keluarga kita, di antara silsilah
Itu yang berperang, syahid di jalan Allah, itu yang menentukan. Jadi nanti yang derajatnya rendah-rendah, yang surganya ya level 2, level 3, itu kok angkat ke level 100 lebih, itu oleh orang-orang yang tadi kita, yang syahid di jalan Allah atau yang dia hafal 30 juz Al-Quran. Siapa saja, mau yang ada di atas kita atau yang ada di bawah kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam surga itu, perintah pertama yang diberikan malaikat Ridwan kepada kita itu adalah Iqra, suruh baca kita. Sementara saat itu sudah tidak ada mushaf. Jadi apa yang dibaca? Apa yang terekam di otak kecil kita, di alam bawah sadar kita, di hafalan kita. Maka kita baca ayat-ayat yang kita hafal. Satu ayat, satu derajat. Bayangkan, berarti kalau ada 6.000 lebih ayat, ya 6.000 lebih derajat di surga itu tersedia. Nah, jadi subhanallah, kita bisa lihat bagaimana al-hayah tahta tilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran, itu sungguh luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang akan hidup mulia di dunia, juga nanti di akhirat Allah tempatkan di tempat yang sangat-sangat mulia dalam surga jannatul na'im. Qul hadza sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz memberikan tausiahnya untuk kali ini. Baik teman-teman, demikianlah acara kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.